Berlatar di suatu pedesaan yang sangat indah, cerita ieu teh dimimitian dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Harper. Kala itu beliau pergi liburan sendiri untuk melepas kesedihannya. Ya bisa dibilang healing-healing tai anjing. Singkat cerita, setelah perjalanan yang cukup jauh, tibalah Harper di rumah yang telah disewa sebelumnya. Saat akan masuk, ia disambut oleh seorang pria bernama Geoffrey, di mana beliau merupakan pemilik rumah tersebut. Setelah berkenalan, Geoffrey pun mulai mengajak Harper masuk dan memperlihatkan seisi rumahnya. Beliau menjelaskan bahwa rumah ini berusia 500 tahun. Harper yang mendengarnya pun sedikit terkejut karena sebelumnya ia tidak tahu kalau rumah yang ia sewa merupakan rumah tua. Namun di balik semua itu, Harper sangat menyukai dengan gaya arsitektur rumah ini. Jadi tidak masalah walaupun bayar sewa rumah itu lumayan mahal. Setelah cukup menyambut dan menjelaskan tentang rumahnya, Geoffrey pun pamit meninggalkan Harper. I wish I'd let you help. Still, I expect you need it all. Let's start with the ground floor. Drawing room. Now, not the best reception on the place. Good to go. Moving into the piano room. Finally, the master bedroom. And all that mumbo-jumbo is in the welcome pack. Oh, if you need me, you've got my number. And I live just down the lane. Akhirnya Harper pun bisa bersantai sambil video call temannya yang bernama Riley. Namun sempat terjadi keanehan di mana saat mereka asik mengobrol, tiba-tiba video call bersama Riley nge-lag. Padahal jaringan di tempat itu cukup bagus. Selesai video callan, Harper pun mulai membereskan pakaiannya dan memindahkannya ke lemari. Nah, disinilah Harper kembali teringat kisahnya bersama mantan suami yang bernama James. Kala itu mereka berdua sedang bertengkar hebat dan saking muaknya Harper memutuskan ingin menceraikan suaminya. Namun James terus berusaha mempertahankan rumah tangganya. Akan tetapi Harper kekeh ingin bercerai. Tak mau hal itu terjadi, James mengancam bahwa dirinya akan bunuh diri. Namun tetap saja Harper ingin menceraikan suaminya. Ya pada akhirnya sang suami beneran bunuh diri dengan loncat dari apartemen. It's not the last thing because you want a divorce. I have a life too! I have a fucking life! It's horrible. a fact. It tears me apart. I'm going to divorce you, okay? I am. Until Untuk mengobati pikirannya yang ruwet alias kacau, Harper mencoba berjalan-jalan sambil menikmati alam sekitar. Kemudian ia pun mulai memasuki kawasan hutan yang tak ada satupun warga melintas. Mungkin cara ini bisa membuat Harper jauh lebih tenang. Saking menikmati suasana hutan, membuat Harper lupa bahwa dirinya sudah berjalan terlalu jauh. Namun hal itu tidak membuatnya takut, malahan Harper senang bisa dilihat dari raut wajahnya yang bahagia. Ia pun terus berjalan menikmati alam di sekitar hingga sampailah di sebuah terowongan gelap dan cukup mengerikan. Sepertinya terowongan itu lumayan panjang, bisa dilihat dari ujung terowongannya. Kemudian Harper pun mendekati terowongan tersebut sambil berteriak, "Halo, halo, halo, halo." Keasikan dengan suaranya yang bergema, Harper pun mencoba masuk. Namun tiba-tiba ia melihat seseorang di ujung terowongan yang berlari ke arahnya. Nah, barulah Harper merasa takut dan segera pergi dari sana. Keadaan yang tadinya bahagia seketika berubah mencekam. Ditambah Harper yang sudah berjalan jauh, dirinya lupa kemana arah pulang. Tak lama terdengarlah suara orang berteriak, sehingga membuat Harper semakin takut dan langsung berlari. Di tengah pelarian itu, sampailah Harper di jalan buntu. Ya, dengan terpaksa ia pun harus memanjat.
Setelah berhasil dan melanjutkan perjalanannya, sampailah Harper di suatu perkampungan yang sudah tak berpenghuni. Dengan rasa takut yang luar binasa, Harper pun terus berjalan sejauh mungkin. Hingga akhirnya ia berhasil keluar dan berhenti sejenak. Kemudian Harper pun mencoba memfoto tempat itu, hitung-hitung sebagai kenangan. Namun tiba-tiba Harper melihat pria tua berdiri menatapnya dan tidak memakai baju sehelai pun. Dengan cepat ia pun langsung pergi dari sana. Karena kecapean, lantas Harper pun mengistirahatkan dirinya di bathtub. Kemudian sosok pria tua tadi yang berhasil difoto ia kirim kepada Riley. Singkat cerita, keesokan harinya saat Harper sedang memainkan laptop, Riley pun kembali memvideo call untuk menunjukkan seisi rumah yang disewa Harper. Namun tanpa ia sadari, ternyata sosok pria tua itu sudah berada di halaman rumah. Dan sepertinya sosok ini berniat masuk ke dalam. Kemudian saat Harper menyadari bahwa sosok itu berada di halaman rumah, ia pun segera menelpon polisi. Dan bisa kita lihat wajah sosok ini penuh dengan luka sayatan. Ketakutan Harper semakin bertambah saat ia melihat pintu rumahnya terbuka. Dengan cepat Harper pun langsung menutup pintunya. Namun tiba-tiba, I am staying on the line. Are you alone in the house? He's trying to get in. kemudian Harper pun kembali teringat saat mereka bertengkar dengan James. Kala itu saat sang suami baru pulang, ia melihat istrinya sedang chatan. Kemudian James langsung merebut HP-nya dan melihat isi chatan tersebut, di mana Harper curhat pada Riley tentang masalah rumah tangganya. Tak terima masalah rumah tangganya disebar, membuat James marah dan berani memukul Harper hingga terpental. Kembali ke masa sekarang, terlihat pihak polisi berhasil menangkap sosok pria tua itu tanpa perlawanan. Kemudian Harper mulai diinterogasi tentang semua kejadian ini. Looks like he's been sleeping rough. I saw him yesterday. I think he followed me out of the woods. Yeah, I was on a walk. It was the forest just... Cottonwoods, with the old railway line. Like, it must have been very frightening. But honestly, I think he's harmless. He didn't resist at all. Seemed a bit confused, bit of a nut. He stinks to high heaven, though. Looking forward to driving him to the station. Just glad you're nearby. Setelah semuanya beres, Harper kembali memvideo call Riley. Ia pun menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Mendengar cerita dari Harper, Riley pun sangat khawatir dan menawarkan diri untuk menyusul ke sana. Mendengar hal tersebut, lantas Harper pun setuju. Ya, hitung-hitung menemaninya selama liburan. Setelah selesai video call, Harper mendatangi gereja tua yang ada di desa itu. Ketika masuk ke dalam dan berdoa sendirian, lagi-lagi ia teringat kisah rumah tangganya, di mana setelah James memukulnya, ternyata James sempat meminta maaf dan tak sengaja melakukan itu karena emosi. Namun Harper yang terlanjur kecewa langsung mengusir James dan berkata, "Sekarang setelah lu mau bunuh diri kek, gue gak peduli. Mulai sekarang, lu jangan pernah melihat gue lagi." Seketika ingatan itu membuat Harper berteriak keras di dalam gereja. Kemudian saat mau pulang, secara tak sengaja Harper bertemu dengan pria aneh yang memakai topeng. Namun tak lama muncul seorang pendeta dan menyuruh pria tadi untuk segera pulang. Melihat wajah Harper yang banyak pikiran, sang pendeta pun menawarkan diri untuk mendengarkan apa masalah yang dialami Harper. Namun saat mereka mengobrol, bukannya mendapat ketenangan, Harper malah dibuat emosi karena si pendeta terus menyudutkannya. Bahkan semua perkataannya terkesan menyalahkan Harper atas kematian James. Karena kesal, lantas Harper langsung pergi dari sana. And apparently what happened next was he pushed his way into the... I honestly don't know. As if I was looking out and he was looking in, and it felt like we could see each other. I think he did, and that's what haunts me. I see. If I may, I think you need to be understood, and I do understand. Fully imagine it must be dreadful for you. You also feel an awful sense of guilt, and that haunts you too. You give him a chance to apologize? No, I... Men do strike women. What? You prefer things to be comfortable. Given the chance to apologize, he'd still be alive. Aren't these the questions you asked? Fuck off!
Singkat cerita, malam pun poek, terlihat Harper mendatangi bar untuk menghilangkan rasa penatnya. Di sana ia pun bertemu dengan Geoffrey dan juga seorang polisi bernama Jimmy, di mana beliau sempat ikut menangani pria tua yang masuk ke halaman rumah Harper. Di sini mereka semua pun mengobrol soal kejadian kemarin, tetapi Harper dibuat kecewa saat mengetahui bahwa pria tua itu sudah dibebaskan. Jimmy menjelaskan pihak kepolisian tidak bisa menuntut apa-apa mengingat pria itu hanyalah ODGJ. Pada akhirnya Harper pun memilih pulang dan melewati pemakaman yang gelap. Namun saat di tengah perjalanan, terlihat pria tua itu kembali muncul sambil menatap ke arah Harper. Sesampainya di rumah, Harper langsung menghubungi Riley dan menceritakan semuanya. Dan setelah kejadian yang ia dialami, Harper memutuskan untuk pergi malam itu juga. Sebagai sahabat yang baik, Riley pun akan menjemputnya ke sana. Lantas Harper langsung mengirim alamatnya. Namun lagi-lagi obrolan mereka terganggu karena jaringan yang buruk, ditambah lampu sekitar rumahnya berkedip-kedip dan membuat suasana semakin mencekam. Yang lebih anehnya, saat Harper mendapatkan pesan Riley, pesan tersebut berisi perkataan kasar serta ejekan. Hal itu semakin membuat Harper bingung bercampur takut. Dan saat Harper melihat ke arah luar, ternyata sudah ada Jimmy yang menatap ke arahnya. Namun saat Harper keluar dan mencoba menghampiri, tiba-tiba lampu halaman mati dan Jimmy menghilang begitu saja. Bahkan pohon apel di halaman tiba-tiba berjatuhan. Yang lebih menyeramkan, muncul pria tak dikenal yang berlari ke arah Harper. Tapi beruntung, Harper berhasil masuk ke rumah dan langsung menguncinya. Why are you doing this? Kemudian Harper mencoba bersembunyi di dapur. Namun tiba-tiba jendela di sana pecah dengan sendirinya. Sambil membawa pisau dan berjalan mundur, sampailah Harper di ruang depan. Tapi lagi-lagi terdengarlah suara pintu yang mengetok-ketok. Dan ternyata itu adalah Geoffrey. Berkat kedatangannya membuat Harper sedikit lebih tenang. Maksud kedatangan Geoffrey adalah untuk memeriksa keadaan Harper karena ia sempat mendengar teriakan dan kaca pecah. Saat diperiksa, ternyata penyebab kaca pecah berasal dari manuk gagak. You poor thing. So sorry, old girl. Don't look, Miss Marlowe. I don't understand why it gave you a fright. Tried to get in, tried to kick the door in. Saw the policeman. I'm not making this up. You don't strike me as a liar. I believe you. And as your landlord, it now falls on a good look around. No, Jeffrey, don't go outside. Nonsense. Merasa banyak kejadian aneh, Harper pun terus mengikuti Geoffrey. Namun saat berjalan keluar, tiba-tiba seluruh lampu mati total. Dan ternyata orang yang datang itu bukanlah Geoffrey, melainkan pria tua menyeramkan yang menyerupai Geoffrey. Sambil berjalan mundur dan tak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba pria aneh itu menyemburkan semacam serbuk hingga membuat Harper ngefly. Seketika Harper kembali teringat semua masalah yang dialaminya dulu. Tetapi serbuk itu juga bisa membuat Harper menjadi lebih tenang. Bahkan ia masuk ke rumah tanpa rasa takut. Kemudian sosok aneh itu pun menjulurkan tangannya lewat celah pintu. Harper yang tidak takut lagi, ia pun mencoba memberikan tangannya. Namun sosok aneh ini malah mempelintir tangannya. Tanpa banyak omong-omong, Harper langsung menusuknya menggunakan pisau.
Tak cukup sampai di sini, jika kalian ingat saat Harper bertemu dengan pria bertopeng di halaman gereja, nah sosok pria bertopeng itu ternyata sudah berada di dalam, tetapi dengan tangan terbelah. Bisa disimpulkan kalau orang ini adalah sosok aneh itu yang merubah wujudnya. Saat Harper berusaha bersembunyi, tiba-tiba muncul orang lain yang mendobrak pintu rumah. Tapi beruntung, Harper berhasil mengunci kembali dan segera masuk ke ruangan lain. Tak lama pintu itu kembali terbuka dan yang datang adalah si pendeta dengan tangan yang juga terbelah. Namun sosok aneh ini berniat memperkaos Harper, tapi beruntung lagi Harper berhasil menusuk sosok itu dan mendorongnya hingga ngejungkel. On the rocks of this. Dengan cepat, Harper pun berlari keluar dan masuk ke mobilnya. Namun saat berusaha kabur, tiba-tiba Harper menabrak Geoffrey yang berdiri di tengah jalan. Gobloknya, bukannya lanjut kabur, Harper malah memberhentikan mobil, sehingga sosok yang menyerupai Geoffrey membawa kabur mobil Harper. Dan sekarang Harper sendirian di tengah jalanan sepi. Namun tak lama, sosok itu kembali muncul dan berniat menabrak Harper. Tapi beruntung, Harper berhasil selamat dan sosok itu menabrak tugu lampu. Tak cukup sampai di sini, lagi-lagi sosok itu kembali muncul dengan wajah yang ditumbuhi tanaman. Kemudian Harper mulai menyaksikan hal mengerikan di mana sosok itu melahirkan seorang bayi. Bisa dilihat wujud bayi yang keluar adalah Geoffrey. Kemudian dengan santainya Harper masuk ke rumah tanpa menutup pintu. Ya mungkin sudah capek dengan semua yang dialami. Sementara sosok itu terus mengikuti Harper kemanapun dia pergi. Kemudian sosok tersebut kembali melahirkan seseorang yang keluar dari punggungnya. Dan sosok ini pun terus melahirkan hingga ia melahirkan sosok yang menyerupai James. Tanpa takut sedikit pun, Harper mulai mengobrol dengan sosok tersebut, di mana obrolan mereka membahas tentang kematian James. So I died. My arm was ripped through by an iron railing. My ankle snapped. My internal organs crushed. This is what you did. James, what is it that you want from me? Your love. Yeah. Pada keesokan harinya, Riley pun tiba di lokasi. Di sana, ia melihat kondisi mobil Harper sudah hancur. Karena khawatir keadaan Harper, Riley pun langsung mencarinya di sekitar halaman rumah. Hingga akhirnya, Riley menemukan Harper sedang duduk di halaman belakang. Melihat kedatangan sahabatnya, membuat Harper tersenyum bahagia. Dan film pun terjelas. Untuk penjelasan lebih detail apakah Harper cuma halusinasi atau sosok itu benar-benar ada, sama sekali tidak jelaskan. Ya intinya sosok itu cuma rasa trauma Harper, dan ketika sosok itu menyerupai James, akhirnya Harper bisa tenang karena telah memaafkan suami dan juga dirinya. Yowes, mungkin segitu info di pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di Lebanon mengucapkan hatur nuhun, dan tak lupa saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Silakan Bapak Hansip, the one and only closingan. Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.